Shalom, jemaat Kana Family Church yang dikasih dalam Tuhan. Hari ini kembali bersama dengan saya, Evangelis William. Dan kita akan sama-sama merenungkan satu hal, yaitu tentang mengucap syukur. Di hari-hari ini, rasa-rasanya kita sulit untuk melakukan pengucapan syukur. Tapi, apa kata Alkitab mengenai ucapan syukur? Mari kita sama-sama buka terlebih dahulu teks Alkitab kita di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, Bapak Ibu, jemaat Kana Family Church yang dikasih Tuhan. Surat Tesalonika ini ditulis oleh Paulus. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 ini, Paulus memberi pesan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Dan itu merupakan kehendak Allah bagi setiap kita orang percaya. Nah, di dalam versi bahasa Inggris, atau lebih tepatnya saya mengambil di dalam versi New International Version, mengucap syukur dalam segala hal itu ditulis seperti ini. Give thanks in all circumstances, yang berarti mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Nah, Bapak Ibu, untuk mengawali renungan pada hari ini, mari kita sama-sama berefleksi. Bukankah sebenarnya ketika kita memilih untuk bersungut-sungut dan tidak mengucap syukur saat keadaan tidak baik gitu ya, saat keadaan tidak sesuai dengan ekspektasi kita dan kita memilih untuk bersungut, sesungguhnya kita sedang bertindak tidak sesuai dengan kehendak Allah? Bukankah seperti itu? Karena Allah menghendaki untuk kita mengucap syukur di dalam segala keadaan. Tetapi saat kita tidak mengucap syukur, saat keadaannya tidak baik, bukankah kita sedang bertindak melawan kehendak Allah? Dan bukan hanya itu gitu. Saat kita tidak mengucap syukur ketika keadaannya tidak baik gitu, Bapak Ibu sadar atau tidak gitu ya, sebenarnya kita sedang menjangkarkan ucapan syukur kita menurut standar dunia dan pandangan dunia ini. Kita tahu bahwa dunia ini sudah berdosa gitu, dan ketika kita mengucap syukur saat keadaan baik saja dan tidak mengucap syukur saat keadaannya tidak baik, bukankah kita sedang menjangkarkan pengucapan syukur kita pada dunia yang sudah berdosa ini? Gitu ya. Jadi melalui kesempatan ini, melalui refleksi pada hari ini, mari kita sama-sama terlebih dahulu minta ampun kalau kita begitu sering untuk tidak mengucap syukur kepada Allah saat keadaan yang tidak baik, saat kita harus menerima keadaan yang kurang baik. Mari kita minta ampun. Padahal Allah menghendaki kita untuk mengucap syukur. Pertanyaannya, mengapa Allah ingin gitu kita mengucap syukur di dalam segala keadaan? Jawabannya adalah karena pengucapan syukur yang benar itu, Bapak Ibu, pengucapan syukur yang benar tidak dijangkarkan pada standar, pandangan, dan keadaan kita di dunia ini. Ya, pengucapan syukur yang benar tidak dijangkarkan pada pandangan, standar, dan keadaan kita di dunia ini. Tetapi pengucapan syukur yang benar dijangkarkan pada Allah, karakternya, dan firman-Nya. Kembali saya ulangi, pengucapan syukur yang benar dijangkarkan pada Allah, karakternya, dan firman-Nya. Bapak Ibu, dunia ini akan selalu berubah. Ya. Kalau kita mengandalkan pengucapan syukur terhadap dunia akan selalu berubah, akan selalu naik dan turun. Orang percaya atau tidak, orang Kristen atau bukan, setiap manusia akan mengalami kehidupan yang naik dan turun, gitu. Ada masa naik, ada masa-masa turunnya. Ya, dari banyak segi kehidupan, baik itu kesehatan, ekonomi, dan sebagainya. Jadi, adalah tidak benar ketika kita menjangkarkan ucapan syukur menurut keadaan dunia. Karena dunia ini sudah berdosa dan dunia ini tidak stabil, Bapak Ibu. Pertanyaannya berikutnya adalah, mengapa Allah menghendaki kita menjangkarkan pengucapan syukur kita berdasarkan pada dirinya, karakternya, dan firman-Nya? Jawabannya adalah karena ketika kita menjangkarkan pengucapan syukur kita kepada Allah,
Itu berarti kita menjangkarkan rasa syukur kepada batu karang yang teguh, yang tetap dan tidak berubah karakternya, Bapak Ibu. Sehingga dia layak untuk kita percaya dan dia layak untuk menjadi tempat bagi kita untuk bersandar penuh kepadanya. Bapak Ibu, Allah itu batu karang yang teguh. Maka ketika kita menjangkarkan pengucapan syukur kita kepada Allah, kita menjangkarkan pada batu karang yang teguh, yang kuat, yang kokoh, tidak berubah, yang luar biasa. Nah, maka Bapak Ibu, dari renungan pada hari ini melalui renungan pada hari ini saya ingin mengajak kita untuk semakin hari untuk senantiasa semakin mengenal Allah. Semakin hari untuk mengenal Allah lebih dan lebih lagi dalam kehidupan kita. Mengapa penting untuk mengenal Allah? Apa hubungannya mengucap syukur dan mengenal Allah? Karena semakin kita mengenal Allah, maka semakin seluruh hidup kita akan diubahkan semakin serupa dengan kehendaknya di dalam seluruh sisi kehidupan, termasuk dalam aspek pengucapan syukur, Bapak Ibu. Dan semakin kita mengenal Allah, semakin kita yakin dan teguh untuk mengucap syukur kepadanya dan menjangkarkan ucapan syukur itu kepada Dia. Karena kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang hidup, berkuasa, berdaulat atas segala sesuatu, setia, dan terlebih lagi Dia Allah yang mengasihi kita. Bapak Ibu, itulah pentingnya mengenal Allah. Sebegitu pentingnya mengenal Allah. Di dalam pengucapan syukur kita pun, kita harus mengenal Allah. Karena biar kita tahu dan yakin, kita bisa mengucap syukur kepadanya. Kita tidak salah mengucap syukur kepadanya. Maka ini panggilan untuk kita, para orang percaya, untuk hari demi hari mengenal Allah. Agar kita bisa mengucap syukur dengan lebih tulus kepadanya. Agar kita bisa menjangkarkan rasa ucapan syukur kita kepada Allah yang hidup itu. Bagaimana kita mau menjangkarkan sesuatu? Bagaimana kita mau bersandar kalau kita tidak kenal siapa Dia? Kita tidak kenal siapa Allah itu. Bapak Ibu, penting sekali untuk mengenal Allah dan mengucap syukur kepada Dia. Karena apa? Dengan mengenal Allah, Bapak Ibu, kita bisa mengucap syukur kepadanya saat berbagai macam keadaan, baik saat kita di lembah kelam ataupun saat kita ada di puncak kehidupan. Kita bisa mengucap syukur kepadanya saat di lembah kelam, keadaan buruk, penderitaan, dan sebagainya. Karena kenapa? Kita bisa yakin dan teguh bahwa Dia adalah Allah yang imanen, yang mengasihi kita, yang turut merasakan penderitaan kita secara pribadi. Dan bukan hanya itu, Dia Allah yang berjalan bersama kita di dalam penderitaan. Dan Dia juga Allah yang tidak meninggalkan kita. Kita bisa mengucap syukur karena kita mengenal Allah kita. Kita tahu Dia Allah yang imanen, yang begitu setia sama kita. Dan bahkan saat kita berada di lembah kelam, kita bisa yakin gada dan tongkatnya akan menjadi pembela bagi kita, akan melindungi kita. Dan kuasanya itu akan menghibur kita. Gada dan tongkatnya itulah yang akan menghibur kita. Itu kata Mazmur. Ya, itulah sebabnya ketika kita mengenal Allah, kita bisa mengucap syukur kepadanya, bahkan saat di lembah kelam sekalipun. Karena kita tahu Dia Allah yang imanen, yang ada bersama-sama dengan kita, yang turut menderita bagi kita, yang turut merasakan penderitaan kita. Dia berjalan bersama kita. Dan di dalam lembah kelam kita bisa melihat gada dan tongkat Tuhan yang membela, yang menghibur kita. Itu Dia. Begitu juga sebaliknya, kita tetap bisa mengucap syukur saat keadaan kita di puncak gitu. Dengan mengenal Allah, kita bisa mengucap syukur kepadanya saat kita berada di puncak hidup kita, seperti kaya, punya prestasi, disanjung oleh dunia ini dan sebagainya. Dan dengan pengucapan syukur kita kepada Allah saat kita di puncak itu, kita tidak menjadi orang yang sombong, karena kita sadar bahwa di atas kita masih ada Allah yang transenden, yang maha kuasa dan berdaulat atas segala sesuatu, sehingga kita boleh mempunyai kesadaran bahwa keberhasilan kita, seluruh prestasi yang kita capai, puncak hidup kita itu bukan kita capai
atas kekuatan kita, bukan kita capai atas kelebihan diri kita, tetapi semua semata karena anugerah Allah. Makanya kita dengan mengenal Allah, kita bisa tahu bagaimana menyikapi puncak hidup kita. Kita bisa tahu bagaimana mengucap syukur kepadanya dan tidak menjadi sombong. Kayak gitu. Dengan begitu, kita bisa mengucap syukur juga kepada Allah dalam keberhasilan kita. Bahkan kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita manusia, karena kita sadar bahwa berkat yang kita punya di dalam puncak kehidupan kita itu pun datangnya dari Allah dan bukan karena kekuatan kita. Maka itu Bapak Ibu, mengucap syukur dan mengenal Allah merupakan sesuatu yang terkait. Mari kita sama-sama belajar hari ini untuk mengucap syukur kepada Allah, menjangkarkan pengucapan syukur kepada Allah. Mari kita mengucap syukur bukan karena keadaan dunia, tetapi karena kita mempunyai Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kita, baik itu saat di dalam lembah kelam maupun saat kita berada di puncak kehidupan kita. Dan mari kita belajar untuk mengenal Allah lebih dan lebih lagi di dalam kehidupan kita hari demi hari. Biar pengenalan akan Tuhan boleh terus senantiasa dibaharui lagi. Dibaharui, dan kita boleh semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa tahu Dia adalah tempat yang layak untuk kita menjangkarkan rasa ucapan syukur kita kepadanya. Demikian pertemuan pada hari ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.